Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Chun Sesong berdiri di puncak tebing pegunungan Kagonus. Wajahnya berseri, matanya berbinar penuh semangat. Nafasnya terengah, tapi senyum lebar menghiasi bibirnya. "Wow, kita berhasil!" serunya dengan riang. Di sampingnya, Han Se-ah ikut menatap pemandangan pegunungan yang menjulang megah. Udara dingin menyapu wajah mereka, membawa aroma tanah basah dan rumput liar. Sesong menoleh ke arah sahabatnya dengan mata berbinar. "Wap tadi cepat sekali kan?" katanya penuh kagum. Han Se-ah tersenyum hangat, matanya berbinar. "Iya kan? Aku juga kaget." Namun senyum itu perlahan memudar. Wajahnya berubah menjadi serius, bahkan khawatir. "Tapi, menurutmu, kakakmu akan baik-baik saja? Biaya War Point pasti sangat besar, apalagi dengan statusnya yang penuh kaos." Sesong menghela napas panjang, menatap jauh ke arah horizon. Ia mencoba menenangkan sahabatnya dengan nada tenang. "Jangan khawatir soal dia. Kakakku bukan orang sembarangan. Siapapun yang berani macam-macam dengannya, tengkoraknya pasti hancur saat ia membalas." Meski terdengar yakin, matanya sempat melirik ke peta yang ia pegang. Ada sedikit keraguan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia bergumam lirih, seakan berbicara pada dirinya sendiri. "Tapi, apa aku membuatnya kesal waktu memanggilnya orang tua? Padahal dia nggak setua itu. Tapi entah kenapa terlontar begitu saja. Apa dia tersinggung?" Bayangan wajah kakaknya, Han Ju-heok, terlintas jelas dalam ingatannya. Dulu, pria itu pernah berbicara dengan nada tegas, namun tetap tenang. "Aku hanya 7 tahun lebih tua darimu. Jadi nggak usah panggil aku tuan. Dan jangan juga master seperti para tetua. Cukup panggil namaku. Aku nggak peduli." Sesong menghembuskan napas pelan, tapi belum sempat ia larut dalam ingatan, masalah baru sudah menunggu. Maaf, tapi aku rasa kita dalam masalah," gumamnya dengan nada panik. Han Se-ah langsung menoleh kaget. "Hah? Masalah apa?" Sesong mengibas-ngibaskan peta di tangannya dengan wajah pucat. "Meski ada peta, aku tetap gak tahu arah. Kita harus kemana?" Han Se-ah hanya terkekeh kecil, meski raut wajahnya berusaha terlihat tenang. "Tenang saja, aku tahu jalannya." Mata Sesong melebar. "Kamu tahu?" Di tempat lain, seorang pemuda bernama Ibe tengah menikmati hidupnya. Ia baru saja mencapai level 40, sebuah pencapaian yang cukup tinggi bagi pemain biasa. Namun, bagi seorang pemimpin tim di Guild Eileen, level itu masih dianggap rendah. Sebenarnya, satu-satunya alasan Ibe bisa mendapatkan posisi nyaman sebagai manajer tim Warp Portal adalah karena koneksi keluarganya. Bibinya menjabat sebagai salah satu direktur berpengaruh di Daylin. Saat ia melangkah masuk ke gedung guild, orang-orang pun menyambutnya penuh hormat. "Selamat atas jabatan barumu, Ibe. Kami menaruh banyak harapan padamu." Ibe hanya membalas dengan senyum puas. "Terima kasih." Ia tahu betul, semua promosi yang ia dapat bukanlah hasil kerja keras, melainkan hadiah dari nama besar keluarganya. Dengan dada terangkat, ia menuruni tangga dengan langkah angkuh. Di belakangnya, seorang pemuda berambut biru berjalan dengan kepala menunduk, Rupendal. Dalam hati, ia menggerutu. Dia selalu lolos tanpa usaha, hanya karena koneksi keluarganya. Ibe meliriknya dengan senyum sinis, lalu berbisik dengan nada merendahkan. "Hehe, dasar pecundang polos." Tak lama kemudian, Rupendal berbicara dengan seorang pria bertopeng hitam, Han Ju-hyuk. Suaranya penuh keraguan, nyaris memohon. Kau benar-benar akan membantuku?" Ju-hyuk hanya menatapnya dengan sorot mata misterius, kemudian tertawa dalam hati. Dia sungguh percaya padaku. Rupendal tidak sadar dirinya hanyalah alat bagi semua orang. Ia mendekat dan berbisik lirih. "Hei, Rupendal, orang itu berusaha membuat kesepakatan denganku untuk mengkhianatimu." Mata Rupendal melebar. "Apa?" "Tenang, lanjut Ju-hyuk. Pura-puralah tidak tahu. Katakan kau akan menggunakan warp, dan biarkan aku menyerahkan emas itu padanya.
Setelah kita keluar dari zona netral, aku akan memukulmu. Apa? Kau mau membunuhku? Tapi aku sudah berubah. Rupendal panik. Ju Hyuk terkekeh tipis. Aku punya skill yang bisa kupakai tanpa menimbulkan kerusakan. Ikuti saja rencanaku. Skill, tinjunya, kekuatan aneh. Rupendal terdiam. Wajahnya penuh kebingungan. Skill sampah macam apa itu? Kalau bisa dibuat tanpa kerusakan? Tak lama, Ibe muncul dengan wajah angkuh. Serahkan emas itu, budak, bentaknya. Rupendal gemetar pura-pura. Iya, sebentar lagi. Bukan sebentar, sekarang juga. Atau aku bunuh kau. Utara Pegunungan Kagonus. Sistem. Keluar dari zona netral. Han Ju Hyuk mendengus. Mereka sedang mengawasi kita. Pesan sistem tiba-tiba muncul. Cepat. Pesan dari Ikobe. Mulailah menyerang, tapi cukup untuk membuatnya marah dan teralihkan. Ju Hyuk menoleh. Rupendal, bersiaplah. Rupendal menggertakkan gigi. Aku sudah muak jadi budakmu. Pura-puralah marah, bisik Ju Hyuk cepat. Skill. Tinjunya kekuatan aneh, kerusakan berkurang 100%. Hiat! Seru Ju Hyuk. Tinju itu mendarat namun tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun. Rupendal terperangah. Kau gila? Oh, syukurlah, benar-benar tidak ada kerusakan. Belum sempat lega, serangan musuh datang menghantam. Ia sudah gunakan dispel. Dia tidak bisa kabur, teriak Ibe. Skill Dispel Magic. Perisai Rupendal lenyap. Para musuh berteriak sambil menerjang. Akan kubelah kepalamu. Namun alih-alih panik, Rupendal hanya tersenyum. Aura biru menyelimuti tubuhnya. Lalu, dalam sekejap, 5 orang tumbang sekaligus. Skill serangan jantung. Ledakan energi memporak-porandakan tanah di sekitar. Rupendal berdiri tegap. Napasnya bergetar penuh kepuasan. Aku jagonya duel 1 lawan 1. Tapi ternyata bisa juga menghabisi 5 orang sekaligus. Melihat itu, wajah Ibe memucat. Tidak mungkin, mereka tidak saling membenci. Apa mereka mempermainkanku? Ketakutan menelannya bulat-bulat. Ia jatuh berlutut. Tunggu, aku akan kembalikan emasmu, semua 60 juta. Rupendal menatapnya tajam. Senyumnya berubah menyeramkan. Benarkah? Iya, aku janji. Han Ju Hyuk menepuk pundaknya. Coba peras lebih banyak. Anggap saja ujianmu. Mata Rupendal menyala. Aura merah pekat muncul, menampilkan bayangan tengkorak raksasa di belakangnya. Apakah nyawamu hanya seharga 60 juta emas? Suaranya bergema menyeramkan. Aku mau 130 juta. Baik, aku bayar. Jangan bunuh aku. Akhirnya, dengan tubuh gemetar, Ibe menyerahkan emas itu. Rupendal lalu memberikan hasil rampasan pada Ju Hyuk. Ini untukmu. Ju Hyuk tersenyum tipis. Bagus. Ibe kabur dengan wajah pucat pasi. Namun langkahnya terhenti ketika Rupendal berteriak penuh semangat. Orang seperti itu merusak masyarakat. Biarkan aku menegakkan keadilan. Aku akan jadi pahlawan. Dalam kekacauan itu, sebuah karung jatuh dari tangan Ibe. Rupendal segera memungutnya. Kau menjatuhkan sesuatu. Jangan sentuh itu. Ibe menjerit panik. Aku akan memberimu 1 miliar emas kalau kau kembalikan. Namun Rupendal hanya menimbang karung itu dengan senyum puas. 1 miliar emas hanya untuk benda ini. Tidak, terima kasih. Ia menyerahkannya pada Ju Hyuk. Han Ju Hyuk membuka karung perlahan. Matanya menyipit. Ekspresi wajahnya berubah terkejut. Apa ini?